Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana jika siswa itu sudah diterima. Ya, artinya ketika teman-teman itu sudah melakukan pendaftaran, itu teman-teman sudah diterima ya. Jadi misalkan nanti di saat pengumuman ya, nanti di sini ada informasi selamat Anda dinyatakan diterima pada seleksi tahap 1 ya. Misalkan di sini dia menggunakan jalur afirmasi ya. Jadi dia intinya sudah diterima. Nanti bagaimana ya? Apakah dia nanti bisa mengikuti di tahap berikutnya apa tidak ya. Nah, nanti ada juga yang menanyakan ya, bagaimana apakah bisa cabut berkas atau mengundurkan diri ya. Ya, misalkan sudah diterima, bisakah cabut berkas atau mengundurkan diri? Nah, tentunya untuk diterima ini tidak hanya di tahap 1 teman-teman ya. Misalkan teman-teman di tahap 1 ini misalkan tidak ikut ya, misalkan tidak ikut. Nah, misalkan teman-teman langsung ikut di tahap 2 misalkan. Ya, otomatis bagaimana jika sudah diterima di tahap 2, apakah bisa ikut di tahap 3? Atau mungkin teman-teman ikut langsung di tahap 3 ya. Misalkan di tahap 3 ini teman-teman sudah diterima, apakah bisa daftar di tahap 4 ya, nanti kita akan bahas di video ini. Nah yang jadi pertanyaan ya, ini seringkali yang jadi pertanyaan ya. Jadi jika sudah diterima di salah satu tahap ya, misalkan tahap 1 ya, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya. Nah, ini apakah bisa ikut daftar lagi ya di tahap berikutnya ya. Misalkan kalau ikut di tahap 4 saja, nah apakah bisa ya ikut di tahap 5 ya, misalkan di tahap 4 ini diterima. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi ketika siswa sudah melakukan pendaftaran dan sudah diterima ya, jadi kita bahas dulu ya, kita kembali mengingatkan ya bahwa untuk PPDB Jatim di tahun 2024 ini masih sama dengan 2023 ya, bahwa nantinya di dalam pendaftaran itu terdapat 5 tahap ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan juga tahap 5. Yang mana di dalam per tahap ya, ini ada tahap 1 misalkan ya, ada 3 jalur. Tahap 2 ada 1, tahap 3 1, tahap 4 1, tahap 5 1. Nah, nanti seperti yang kita jelaskan ya, bahwa nanti misalkan teman-teman ikut di tahap 2 ya. Jadi ikut tahap 2, teman-teman daftar dan ini ketika melihat pengumuman ternyata diterima ya, misalkan ternyata diterima. Nah, apakah bisa ikut lagi ya, misalkan daftar di tahap 3 atau mungkin daftar lagi di tahap 4, atau mungkin bisa nggak sih daftar lagi di tahap 5. Nah, ini kita akan bahas di video ini. Nah, yang pertama misalkan teman-teman sudah mencetak bukti pendaftaran ya. Di sini misalkan kita kasih contoh teman-teman daftar di jalur afirmasi ya, untuk keluarga tidak mampu misalkan. Nah, di sini tentunya teman-teman nanti untuk pendaftarannya ya dilihat ini tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024, yang mana nanti di pengumuman di sini ada 14 Juni 2024 ini pengumuman. Nah, ternyata ketika teman-teman nantinya ya ngecek di tanggal 14 Juni 2024, nah ternyata teman-teman dinyatakan diterima. Ya, jadi selamat Anda dinyatakan diterima di tahap 1. Ini misalkan di jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah nanti teman-teman bisa ya ikut lagi di tahap 2, tahap 3, tahap 4 atau tahap 5? Nah, ini tentunya ketika diterima, teman-teman wajib ya untuk mencetak bukti penerimaan. Nah, yang jadi pertanyaan seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, ketika sudah diterima ya, misalkan di salah satu tahap, misalkan tadi kita kasih contoh diterima di tahap 1. Nah, ini bisa nggak sih daftar di tahap berikutnya, atau mungkin teman-teman mau mengajukan cabut berkas atau mengundurkan diri. Nah, ini jawabannya tidak bisa. Nah, jadi ini hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Kalau teman-teman mau daftar di SMA ya, misalkan daftar di SMA, nanti teman-teman bisa ikut di tahap 1, 2 dan juga di tahap 4. Kalau teman-teman mau ikut di SMK ya, itu teman-teman bisa daftar di tahap 1, 3 dan 5. Nah, ini teman-teman hati-hati.
Ya karena nanti kalau misalkan teman-teman tahap 1 misalkan ikut SMA misalkan ya, SMA. Terus nanti teman-teman ternyata belum diterima terus ikut lagi di tahap 3 ya. Tahap 3 itu kan ada jalur Yunasi SMK misalkan. Ketika teman-teman sudah diterima ya, sudah diterima di tahap 3 ya. Nah, otomatis teman-teman tidak bisa ikut lagi di tahap 4. Padahal tahap 4 ini ada SMA. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya. Takutnya nanti kalau teman-teman diterima, itu teman-teman sudah tidak bisa tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya. Paham ya? Nah, ini seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kalau belum diterima itu bisa ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya. Nah, sudah kita bahas di sini ya, teman-teman bisa cek di YouTube kita mastiukdr.com. Nah, ini tadi kita baru bahas mengenai bagaimana ketika sudah diterima. Nah, ini ya, jika tidak diterima ya, nah ini teman-teman masih bisa, tetapi kalau sudah diterima ini tidak bisa ikut di tahap berikutnya. Paham ya? Terus kita kasih contoh di sini di dalam prosedur ini memang sudah dijelaskan ya. Jadi di poin 2, calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah atau masuk pagu. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya bahwa calon peserta didik yang lolos sebagaimana dimaksud pada nomor 2 ini ya. Jadi dia sudah lolos, tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya. Jadi ini kebalikannya dengan teman-teman yang belum diterima. Jadi kalau belum diterima itu bisa daftar di tahap berikutnya ya, di poin ini. Jadi kalau belum diterima bisa daftar di tahap dan jalur berikutnya, tapi kalau sudah diterima ini tidak bisa ikut di tahap dan jalur selanjutnya. Nah, misalkan Pak saya mau mencoba saja lah ya, saya mau mencoba ya, saya sudah diterima tapi saya mau ikut sesuai jadwal di tahap berikutnya misalkan. Nah, ini tidak apa-apa ya, coba saja ya. Misalkan teman-teman ini ikut lagi pendaftaran ya, jadi ikut daftar misalkan ya. Di sini afirmasi kan sudah diterima ya, teman-teman sudah diterima di jalur afirmasi atau pindah tugas atau hasil lomba misalkan. Dari sini teman-teman misalnya saya mau coba Pak untuk ikut di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA, ini di tahap 2 ya, saya mau ikut di tahap 2. Nah, nanti teman-teman silahkan masukkan NISN, masukkan PIN ya, masukkan tanggal terbit KK atau SKD-nya. Teman-teman pilih saya bukan robot dan silahkan klik masuk. Nanti apa yang terjadi? Ya, nanti apa yang akan terjadi? Apakah bisa untuk memilih sekolah apa tidak? Nah, jawabannya adalah tidak bisa ya. Nanti ketika teman-teman sudah memasukkan semua data ini tadi ya, nah ketika klik masuk maka di sini nanti akan mendal teman-teman ya. Jadi ada notifikasinya Anda tidak dapat mendaftar di jalur ini. Ya, di sini ada nama NISN. Nah, alasannya apa? Nah, di sini sudah diterima di jalur afirmasi. Jadi Anda tidak dapat mendaftar karena sudah diterima di jalur pendaftaran, misalkan jalur afirmasi. Ini misalkan nanti misalkan di jalur Yunasi SMK misalkan, atau di jalur nilai akademik ya misalkan untuk SMA, ini sama. Jadi nanti intinya ketika teman-teman sudah diterima di salah satu jalur atau tahap, maka tidak bisa ikut di tahap atau jalur berikutnya. Paham teman-teman ya? Nah, semoga informasi ini bisa dipahami. Nah, mungkin bagi orang tua atau calon siswa, ya silahkan ya dipikir-pikir dulu ya. Nah, dipikir-pikir dulu sehingga nanti ketika teman-teman inginnya SMA ya, nah ini jangan misalkan mencoba SMK boleh, tidak masalah ya. Tapi nanti kalau sudah diterima di SMK ya tentunya tidak bisa daftar lagi di SMA. Atau sebaliknya, teman-teman misalkan mau daftar di SMK ya, tapi SMK nggak diterima misalkan, coba aja mau coba di SMA, ternyata SMA diterima ya tentunya tidak bisa daftar di SMK. Oke, semoga bisa dipahami informasi ini. Nah, mungkin bagi teman-teman nanti yang kurang paham ya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk menjelaskan informasi terbarunya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.